Baik, terima kasih rekan Wahyu yang sudah melaporkan pertandingan di babak yang pertama tadi. Ya, saudara penonton, kembali kita alihkan pandangan mata menuju karpet Stadion Bunga Mekar untuk menyaksikan kick off babak kedua antara kesebelasan Sirloin berhadapan dengan kesebelasan Blok Pisang Bersatu. Ya, saudara penonton, 0-0 kedudukan di babak yang pertama tadi. Akankah ada gol di pertandingan babak yang kedua? Tentunya sebuah pertandingan dan jawabannya sebentar lagi kita akan saksikan secara live, secara langsung perseteruan dua tim yang ingin memperebutkan satu selembar tiket melaju ke putaran 32 besar turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang sepenuhnya didukung oleh Kopi Hitam, loyalitas tanpa batas dan The Apparel. Baik, saudara penonton, kick off babak yang kedua akan segera dimulai. Nampak kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin yang akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, di mana kita melihat saudara penonton terjadi pergantian pemain dari kubu kesebelasan Sirloin. 3 orang sekaligus dimasukkan oleh manajer tim dari kesebelasan Sirloin, dan kita melihat sang penjaga gawang dari kesebelasan Sirloin pun diganti, yaitu Joko, dan dimasukkan Yanto. Kita melihat kali ini memasukkan satu buah tendangan gawang, lakukan sudah Wanto yang dituju kita melihat, namun kembali gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba lakukan serangan, satu tendangan keras yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Sirloin. Nampak pemain yang baru masuk kita melihat Rio, namun tendangan yang dilakukan Rio jauh dari titik sasaran. Hasbi Kubil lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kini kita melihat di sana Sirloin coba bangun serangan, mendapat bayang-bayang ketat dari para pemain kesebelasan Blok Pisang. Lemparan ke dalam, lakukan sudah, arahkan kepada Fikri. Masih Fikri mendapat bayang ketat, masih Fikri menang dalam perebutan. Fikri, masih Fikri lakukan umpan, tidak cermat dalam melakukan umpan, kembali gagal serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang, lagi-lagi kita melihat gagal, kembali dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Masih dalam penguasaan Blok Pisang, kita melihat di sana pemain nomor 6 coba kuasai bola. Erdu lakukan umpan, arahkan ke rekannya, lagi-lagi gagal, belum arahkan ke rekan. Waktu yang dituju masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang Bersatu, cukup baik, berbahaya dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Yanto yang masuk di babak kedua menggantikan kaosnya. Ya, saudara penonton, kita melihat kaosnya. Kita melihat saudara penonton, serangan coba dikreasikan para pemain kesebelasan Blok Pisang, di mana kita mengetahui. Ya, saudara penonton, kami informasikan sekali lagi untuk pertandingan esok, di mana terjadi partai seru, partai menarik, kesebelasan Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembik. Untuk itu kepada Anda pencinta penggila sepak bola, datang lagi esok di Stadion Bunga Mekar untuk menyaksikan partai seru Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembik. Ya, kembali kita melihat saudara penonton, terjadi lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, kita melihat siapakah yang akan coba mengambil lemparan ke dalam ini, di mana kita lihat saudara penonton penjaga gawang Dian Jangkung dalam balutan cedera, namun masih bisa bermain pada sore hari ini. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang coba kuasai bola, lagi-lagi gagal, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, arahkan kepada rekannya yang dituju pemain nomor 9 di sana. Sam lakukan penguasaan bola cukup baik, satu umpan tarik, arahkan kepada Erdu, masih Erdu lakukan umpan dan cukup jelas kali ini kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 9. Kita melihat di sana terperangkap offside dan menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan
Sirloin. Kita lihat di sana libero tangguh dari kesebelasan Sirloin Dwi Blong yang akan coba mengambil tendangan bebas ini. Lakukan Blong, arahkan kepada rekannya, terarah maksudnya kepada pemain nomor 17 di sana. Lagi-lagi gagal. Kini kita melihat blok pisang lewat penguasaan pemain nomor 8. Kita melihat Fajar lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kita melihat pemain nomor 3 di sana Fadil lakukan penguasaan bola, lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan. Erdo coba kuasai bola, kurang cermat dalam penguasaan bola Erdo, namun sayang kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan blok pisang bersatu. Kita melihat pemain nomor 16 Fadil nampaknya yang akan coba mengambil, lagi-lagi kandas di barisan belakang kesebelasan Sirloin. Kita melihat Blong lakukan umpan, arahkan ke rekannya. Blong umpan melebar kepada pemain nomor 10 Reja. Reja lakukan umpan crossing terarah kepada Rio, berbahaya dan kita melihat saudara penonton, satu peluang emas yang didapat para pemain kesebelasan Sirloin, dan kita melihat Dian Jangkung kembali menggagalkan peluang yang dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Sirloin. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali free kick terdengar. Apakah yang terjadi? Ya, kita melihat pelanggaran ataukah lemparan ke dalam didapat bagi kesebelasan blok pisang. Ya, menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan blok pisang. Balik kita melihat mundur beberapa langkah, lakukan umpan, arahkan kepada kompatriotnya, gagal di pemain Wartu. Wartu arahkan kepada Rio. Balik kita melihat blok pisang melakukan serangan balik cepat dan terlampau deras umpan yang diberikan. Bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, saudara penonton, 0-0 memasuki menit kesekian di babak yang kedua ini. Kedua kesebelasan kembali silih berganti melakukan serangan untuk meraih hasil yang cukup baik, yaitu 1 tiket melaju ke putaran kedua turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang diketuai oleh Coach Sumur Botak. Berbahaya dan kita melihat saudara penonton, satu umpan tarik yang dilakukan oleh pemain nomor 9 Edo, dan kita melihat tidak mampu dikuasai oleh para pemain kesebelasan blok pisang. Kali ini kita melihat Fikri Sirloin coba membangun serangan, lakukan penguasaan bola. Sayang kembali kita melihat umpan yang dilakukan Fikri masih mampu diredam barisan belakang kesebelasan blok pisang bersatu. Fikri coba kuasai bola, masih Fikri lakukan umpan, arahkan ke Warto yang dituduh kurang cermat. Balik kali ini serangan balik cepat coba dilakukan para pemain kesebelasan blok pisang bersatu, dan kita melihat saudara penonton, offside bendera pergerakan yang coba dilakukan atau kante dari kesebelasan blok pisang bersatu, di mana kita melihat umpan tarik yang dilakukan nampak terlebih dahulu dalam posisi offside. Nampak kita melihat menghasilkan tendangan bebas, sudah lakukan pendek kepada rekannya Wartu kepada Reja, masih Reja cukup baik Reja. Oh, kita melihat sudah penonton, cukup baik pula penampilan dari penjaga gawang Dian Jangkung. Kali ini serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan blok pisang, kembali gagal. Ya, kembali kita melihat Erdo coba kuasai bola. Reja Sirloin bangun serangan, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan blok pisang bersatu. Ya, saudara penonton, semakin seru, semakin menegangkan pertandingan di babak yang kedua, perebutan jatah tiket melaju ke putaran kedua kali ini, di mana kita melihat saling serang, saling melakukan serangan silih berganti dilakukan oleh kedua tim, dan kembali kita melihat masih menuai hasil prematur. Lemparan ke dalam kembali kita melihat didapat para pemain kesebelasan blok pisang bersatu. Kali ini kita lihat di sana nomor 7 yang akan coba mengambil lemparan ke dalam Bedi. Ya, kita melihat Bung Ruslan pada sore ini pun masih cukup terus dihantui H2C, harap-harap cemas, di mana kita melihat dari babak pertama hingga babak kedua
peluang-peluang yang dimiliki oleh tim kesebelasan Blok Pisang yang dibesutnya masih menuai kebuntuan. Kembali kita melihat lemparan ke dalam Medi yang akan coba lakukan, arahkan kepada rekannya, kembali gagal, masih dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Lakukan sudah, arahkan kepada pemain nomor punggung 9, cukup baik, mendapat bayang ketat. Kembali kita melihat Medi, lakukan umpan dan lagi-lagi masih ada waktu di barisan belakang kesebelasan Sirloin. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, lakukan umpan, arahkan kepada rekannya, cukup baik dan kembali kita melihat penguasaan bola yang dilakukan atakan dari kesebelasan Sirloin. Dimas kurang cepat dalam penguasaan bola, bola lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Dian Jangkung. Kembali kita melihat serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Blok Pisang bersatu lewat penguasaan pemain nomor punggung 3 di sana, coba kuasai bola Dwi, lakukan umpan dan kali ini kita melihat Yanto Kasilas coba kuasai bola, di mana kita melihat tendangan yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang Balaba. Lakukan sudah Yanto, arahkan kepada kompatriotnya. Kembali kita melihat satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, terjatuh namun bukan pelanggaran. Kembali kini kita melihat Ardo lakukan umpan, arahkan kepada rekannya, kita melihat di sana Dwi coba lakukan umpan, gagal. Serangan balik coba dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin, masih para pemain Sirloin lagi-lagi gagal. Ya saudara penonton, serangan-serangan yang kembali kita melihat prematur dilakukan oleh baik dari kesebelasan Blok Pisang maupun kesebelasan Sirloin. Terbukti kita melihat cukup disiplin baik dari pertahanan kesebelasan Blok Pisang maupun dari kesebelasan Sirloin. Kembali kali ini kita melihat Hasbi Kubil kembali menggagalkan. Ini serangan coba dilakukan Reja, Sirloin menekan lewat penguasaan Reja dan kita melihat sudah penonton tidak memberikan umpan dan lebih memilih melakukan tendangan langsung dan bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Dian Jangkung. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kita melihat di Ambon lepas dalam penguasaan para pemain kesebelasan Blok Pisang. Kali ini kita melihat terjatuh dan dinyatakan pelanggaran, di mana kita melihat Fikri dilanggar oleh salah satu pemain kesebelasan Blok Pisang. Ya, kembali saya ucapkan selamat menyaksikan kepada Bos Ibnu Malik, Bos Willy, Bos Ruslan, dan Bapak Lurah Kunjai, Bapak Lurah Markasan yang setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kembali kita melihat saudara penonton, nampak satu tendangan bebas didapat para pemain kesebelasan Sirloin. Siapakah yang akan coba mengambil tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Sirloin? Lakukan sudah dan kita melihat saudara penonton sebuah kemelut yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang, di mana kita melihat satu kelengahan dilakukan pemain bertahan kesebelasan Blok Pisang, harus dibayar mahal dengan terciptanya gol yang dicetak oleh pemain nomor 6 Fikri. Ya, berubah kedudukan menjadi 1-0 bagi kesebelasan Sirloin. Ya, itulah sepak bola saudara penonton, di mana kita melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain. Wasit maaf pergantian pemain. Blok Pisang Padil nomor 16 keluar, masuk Raihan. Padil keluar, masuk Raihan. Ya saudara penonton, kita melihat terjadi rotasi pergantian pemain. Dilakukan pergantian pemain dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan Blok Pisang. Kini kita melihat Yanto lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang sudah kuasai bola, arahkan kepada rekannya.
Kali ini Raihan, pemain yang masuk di babak kedua, arahkan kepada Erdo kepada rekannya, Dwi Blong, balik kita melihat Edo. Satu serangan yang coba dilakukan kembali gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan. Apakah yang terjadi? Free kick terdengar, di mana kita melihat pelanggaran justru dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang, di mana kita melihat pemain Dimas nampak sedikit mengalami cedera dan justru pelanggaran dihadiahkan untuk kesebelasan Blok Pisang. Kita melihat di sana Hasbi Kubil pendek saja kepada Raihan, masih Raihan coba kuasai bola, lakukan umpan, kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan kali ini Dimas, masih Dimas lakukan umpan, arahkan kepada Fikri, masih Fikri dan kembali kita melihat sudah penonton. Nampak kembali Dian Jangkung mampu berkuasai bola, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Sirloin coba lakukan penguasaan bola, masih para pemain kesebelasan Sirloin gagal. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang yang akan coba mengambil satu inisiatif serangan. Ya, sudah penonton, ketinggalan sebiji gol. Nampak kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang coba terus melakukan serangan cepat dengan menginjak pedal gasnya untuk melakukan penyamaran kedudukan di sisa waktu pertandingan yang ada. Yang sudah penonton, di luar dugaan, di mana kita melihat kesebelasan Blok Pisang yang sepenuhnya memang memiliki peluang-peluang dari babak pertama hingga babak kedua yang cukup baik, namun kembali kita melihat amat disayangkan justru kesebelasan Blok Pisang harus tertinggal lewat satu buah gol yang dilaksanakan oleh Fikri. Kembali saya informasikan untuk Anda pencinta penggila sepak bola, Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 esok datang kembali untuk menyaksikan partai seru, partai menarik antara kesebelasan Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembi. Ya, kembali ke pertandingan. Satu serangan coba dilakukan. Kali ini kita melihat Fikri, masih Fikri arahkan kepada Rio kepada Dimas. Lagi-lagi kita melihat cukup jelas pergerakan yang dilakukan Fikri terperangkap offside, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, segera penonton, perjuangan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang Dian Jangkung, namun tidak disupport dengan baik pula oleh rekan-rekannya, di mana kita melihat balucan cedera yang dialami oleh Dian Jangkung. Kita melihat harus dibayar mahal, di mana kita melihat gol tercipta justru dialami oleh Dian Jangkung. Kembali kita melihat Yanto Kasilas lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembali arahkan kepada rekan Reja yang dituju. Kembali kita melihat Reja lakukan umpan, arahkan kepada Dimas lakukan umpan dan ting-tung. Sebelumnya saya informasikan kepada penonton yang merasa kehilangan kunci motor Beat. Bagi penonton yang merasa kehilangan, silakan menghubungi saya dan jangan lupa bawa 234. Terima kasih. Kembali kita melihat sudah penonton, satu tangan coba dilakukan. Kembali kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba lakukan serangan lewat pergerakan pemain Jebong Debing, balik gagal. Kali ini kita melihat Sirloin coba lakukan serangan gagal, serangan balik cepat coba dilakukan pada pemain kesebelasan Blok Pisang, cukup baik. Kembali kita melihat Blok Pisang lakukan, kembali kita melihat masih membentur barisan bertahan dari kesebelasan Sirloin dan berbuntut menghasilkan satu buah tendangan sudut bagi kesebelasan Blok Pisang. Tertinggal satu gol, para pemain kesebelasan Blok Pisang terus melakukan gerangan secara sporadis guna untuk menyamakan kedudukan. Cukup baik Hasbi. Kita melihat sudah penonton, satu heading yang coba dilakukan Hasbi Kubil, namun sayang sundulannya masih berada di atas Mister kawan-kawan penjaga gawang Yanto. Tendangan gawang kembali kita melihat Dwi Belong lakukan sudah, arahkan kepada rekannya Reja yang dituju Erdo kepada Hasbi. Ya, coba berantak naik meninggalkan posnya Hasbi. Satu umpan, tidak jelas apa yang dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang.
yang jelas bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Sirloin Yanto. Lakukan sudah Yanto, tinggi melambung, arahkan ke rekannya. Kembali kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin lewat penguasaan Dimas, masih Dimas, cukup baik Dimas. Dimas arahkan ke rekan, cukup baik Dimas, coba lakukan perangan 1-2 dan nampak kali ini kita melihat satu umpan tarik yang terlampau deras, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Dian Jantung dan hanya menghasilkan gol kick tendangan gawang bagi kesebelasan Blok Pisang. Tendangan gawang kembali kita melihat, lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya, kembali gagal. Kini kita melihat Reja coba kuasai bola, mulai kehabisan stamina Reja. Kembali kita melihat kali ini Blok Pisang coba melakukan tekanan, arahkan ke rekan nomor 19 yang dituju. Kita melihat di sana Hadi, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Blok Pisang. Ya, sudah dapat dipastikan sudah penonton bahwa pemenang pada sore hari ini sudah ditunggu oleh tim bertabur bintang, yaitu Harpas FC. Ya, tentunya sebuah pertandingan yang kembali akan berjalan menarik nanti di putaran kedua. Siapapun pemenang pada sore hari ini akan bertemu dengan kesebelasan Harpas yang kita ketahui para pemainnya adalah pemain yang terbilang memiliki jam terbang yang cukup baik dan memiliki pemain-pemain berpengalaman. Tentu sudah Anda tahu siapakah pemilik dari tim kesebelasan Harpas. Yang jelas pemenang pada sore hari sudah ditunggu oleh kesebelasan Harpas FC. Tendangan bebas, kita melihat di sana Edu yang akan coba mengambil tendangan bebas ini. Sementara kita melihat pagar hidup sudah dibentuk para pemain kesebelasan Sirloin. Edu kembali membentuk pagar hidup dan kita melihat apakah yang terjadi. Nampak bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam, Rehan coba kuasai, arahkan kembali kepada Erdu, coba kuasai bola namun sayang kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Sirloin. Siapakah yang akan coba mengambil? Ya, kawan yang berdiri bebas kita melihat, lakukan sudah, arahkan kepada Dimas, masih Dimas coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana Jebing lakukan umpan berbahaya dan nampak lepas dari jebakan offside. Dan kita melihat Fikri nampaknya lagi-lagi mencetak gol kedua bagi kesebelasan Sirloin. Semakin sulit nampaknya kita melihat kesebelasan Blok Pisang dan berubah kedudukan menjadi 2-0. Pemain kesebelasan Blok Pisang kembali melakukan serangan lewat satu tendangan langsung yang coba dilakukan dan kita melihat dibiarkan saja oleh penjaga gawang Yanto. Dan kita melihat sudah penonton dengan terciptanya gol yang kedua, nampak mulai ditinggalkannya juga oleh para penonton. Namun kembali saya ingatkan kepada penonton untuk hadir esok menyaksikan partai seru, partai menarik antara kesebelasan Ayam Sakit berhadapan dengan kesebelasan Rembik. Kembali lemparan ke dalam dilakukan para pemain kesebelasan Sirloin. Reja lepas, kini Reja wasit pergantian pemain Sirloin. Warto nomor 27, Warto nomor 27 keluar, masuk Henry. Ya, kita melihat sudah penonton, nampak kartu kuning didapat para pemain bagi pemain kesebelasan Sirloin. Dan kita melihat sang jenderal lapangan tengah Warto digantikan oleh rekan senakaranya Henry. Dan kita melihat di sisa-sisa waktu yang ada, kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang melakukan serangan sudah dilakukan. Kini kita melihat Blok Pisang melakukan umpan tarik berbahaya dan satu umpan tarik yang cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Blok Pisang
namun kita melihat tidak mampu dapat dijangkau oleh atakante dari kesebelasan Blok Pisang, menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Dimas lakukan umpan, lepas dari jebakan offset, berbahaya dan hat-trick nampaknya dilakukan oleh Vicky. Dan saudara penonton, kita melihat nampak semakin sulit bagi kesebelasan Blok Pisang untuk mengejar ketertinggalan. 3 gol sudah tercipta di menit-menit akhir babak yang kedua pada sore hari ini. Yang sudah penonton, satu kaki sudah pasti didapat bagi kesebelasan Sirloin, dan satu kaki lagi tinggal menunggu sang pengadil meniup peluit akhir babak yang kedua pada sore hari ini. Semakin kita melihat nampak terpuruk para pemain kesebelasan Blok Pisang dengan ketinggalan defisit 3 gol. Kali ini kita melihat para pemain kesebelasan Blok Pisang kembali melakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 3, ya, lakukan tendangan langsung menyusul tanah, namun lemah dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Yanto Casillas. Yanto Casillas coba kuasai bola, lakukan umpan, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat di sana pencetak 3 gol Fikri pada sore hari ini. Hat-trick pertama didapat bagi kesebelasan Sirloin. Ya, kita melihat kali ini para pemain kesebelasan Blok Pisang lakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 19. Umpan ke depan, arahkan ke rekan, terlampau deras dan kembali bola keluar meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, di luar dugaan memang, seperti yang dikatakan oleh senior saya, bahwa sepak bola memang bukanlah hitungan matematik, di mana kita ketahui tim yang diunggulkan pada sore hari ini harus justru menelan pil pahit dengan ketinggalan defisit 3 gol. Kini kita melihat para pemain kesebelasan di sisa Blok Pisang, di sisa waktu yang ada coba terus melakukan tekanan. Lagi-lagi prematur serangan yang coba dikreasikan para pemain kesebelasan Blok Pisang, dan kembali hanya menghasilkan goal kick tendangan gawang. Semakin sore semakin menipis sisa waktu yang ada dimiliki bagi kesebelasan Blok Pisang. Sementara kita melihat kali ini terperangkap offside cukup jelas pergerakan yang dilakukan oleh Dimas. Kembali kita melihat bola menghasilkan tendangan bebas saja bagi kesebelasan Blok Pisang. Kita melihat Raihan yang akan coba mengambil tendangan bebas ini, mundur beberapa langkah, lakukan sudah, arahkan ke rekan Erdo, lepas Erdo. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin, Rio lakukan umpan, arahkan ke rekannya. Kali ini kita melihat berbahaya dan terlambat sepersekian detik, di mana kita melihat Cibing dalam penguasaan bola kembali gagal. Serangan yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Sirloin. Blok Pisang melakukan tekanan lewat penguasaan pemain nomor 8, coba lakukan penetrasi, arahkan ke rekannya, cukup baik. Kembali kita melihat gagal. Kini kita melihat Sirloin lewat penguasaan Dimas, gagal Dimas. Raihan, kini kita melihat di sana Hadi lakukan umpan, mampukah dikejar dan terlampau deras dan kembali out keluar meninggalkan arena pertandingan, dan kembali goal kick tendangan gawang saja bagi kesebelasan Sirloin. Ya, 3 gol sudah dimiliki kesebelasan Sirloin, lakukan sudah dibiarkan, dan kita melihat terjadi miskomunikasi. Ahada belum dengan rekannya, lemparan ke dalam Blok Pisang.
lewat pembahasan pemain nomor punggung 9. Kita melihat kiri lakukan pembahasan bola gagal, serangan yang dilakukan Sirloin, lemparan ke dalam dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pisang. Balik ini kita melihat Raihan arahkan kepada Hadi kepada rekannya, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Sirloin coba kuasai bola, gagal. Pisang lakukan tendangan langsung, namun arahnya kembali jauh dari titik sasaran dan hanya menghasilkan goal kick saja, tendangan gawang bagi kesebelasan Sirloin. Ya, kita melihat tendangan gawang Wiblong dan kita melihat para penonton usai pulang nampaknya pertandingan pada sore hari ini dengan keunggulan 3 gol bagi kesebelasan Sirloin. Akhirnya reporter Anda Bung Wahyu Ardiansyah dan saya sendiri Bung Wanda undur diri dari hadapan Anda. Jumpa lagi pada esok sore di waktu dan tempat yang sama. Salam olahraga.